Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, pekan ini kita membahas materi yang ke-6. Sudah di pertengahan semester ya. Hari ini kita membahas materi yang ke-6 tentang personal pendidikan Islam. Personal pendidikan Islam itu ada pendidik ya. Di sini fokusnya ke pendidik. Kalau kemarin tentang materi kelima tentang komponen-komponen pendidikan Islam. Nah, ini pendidik, proses KBM, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dalam pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam, ya, dalam pandangan Islam, pendidik dalam Islam itu mereka yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Jadi seseorangnya ya, individual gurunya yang punya tanggung jawab besar untuk perkembangan peserta didik. Jika dari sekolah A itu kok lulusannya tidak sesuai standar nasional pendidikan, ada yang salah berarti dari pendidiknya, dari gurunya. Gitu. Apakah mungkin ke yang profesional kurang di situ, yang sudah mengikuti program profesi guru belum ada 50%-nya, ya. Yang sudah punya sertifikat pendidik itu tidak ada 30%-nya. Nah, itu pasti pengaruh akhirnya. Pengaruh dan juga pengaruh kepada akreditasi sebagai penilaian dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian pendidik adalah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. Nah, pendidik itu harus yang berakal, yang dewasa, yang beribawa, ya, yang sehat jasmani rohani, karena dia yang bertanggung jawab penuh dalam kacamata agama. Dalam kacamata agama. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi. Murabbi, orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Murabbi ini namanya ya. Kemudian mu'allim, orang yang menguasai ilmu. Jadi kalau murabbi itu orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik, ya, lebih makro. Kemudian mu'alim, orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, ya, dalam dimensi teoritis dan praktis, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan atau internalisasi serta implementasi. Jadi internalisasi ilmu dan implementasi ilmu yang sudah diinternalisasikan itu. Nah, muadib dan mudaris, muadib orang yang mampu menyiapkan peserta didik tadi, ya, bertanggung jawab, membangun peradaban, kaderisasi. Mudaris itu orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta mempengaruhi pengetahuan dalam pendidikan Islam ini. Guru itu, pendidik itu mudaris, muadib. Semuanya ini harus jadi satu. Kalau salah satu saja, berarti misalnya muadib, saya tak jadi muadib saja. Ya, berarti dia hanya menyiapkan peserta didiknya. Yang bertanggung jawab menyiapkan dengan apa? Kan tidak bisa. Harus dengan mu'alim, harus dengan mudaris. Tuh, saling terintegrasi. Nah, ini yang paling tinggi tingkatan mursyid, orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, konsultan bagi peserta didiknya. Seperti biasanya kiai, ya, ustadz, mursyid thariqah gitu ya. Nah, atau guru yang paling dekat gitu ya, yang sering dimintai nasihat, itu mursyid. Nah, ini harus bisa meneladani juga, ya, harus. Dan si murid peserta didik juga harus mencari mursyid, ya, yang benar-benar bisa diteladani, yang baik akhlaknya. Tuh. Karena susah loh ini, karena al-insan, mursyid ini juga manusia. Al-insan memakan khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, itu. Kemudian tugas pendidik menurut Imam Ghazali,
pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Makanya di setiap awal perkuliahan itu ada motivasi saya kan. Sambil perkenalan itu saya selalu memberi motivasi sebagai intermezzo, bahasanya tugas saya sebagai dosen, tugas teman-teman selaku mahasiswa itu bagaimana ya. Tidak hanya untuk di mata kuliah saya saja, tapi semua. Tidak hanya di semester yang sedang berjalan ini saja, tapi nanti bahkan setelah lulus itu harus betul-betul dipahami ya. Harus tertanam dalam pemikiran teman-teman mahasiswa. Ya, tugas pendidik ya harus mengarahkan ke sana. Ya, harus membersihkan hati kalau kuliah untuk cari kerja. Nah, ini salah niatnya. Innamal a'malu binniyat, harus diluruskan tugas pendidik ini menurut Imam Ghazali. Nah, tujuannya nuntut ilmu gitu ya. Iya nuntut ilmu, tapi endingnya nanti kan saya nuntut ilmu di PGSD ya menjadi guru SD, belum tentu ya. Bisa menjadi mendidik untuk anak-anaknya gitu ya. Nah, atau menjadi guru homeschooling anak-anaknya yang tidak ingin sekolah formal, sekolah di sekolahan gitu ya. Sebagai fasilitator, menyediakan sikon, situasi dan kondisi, motivator, penyemangat, organisator, pengorganisasian kegiatan. Nah, ini tugas pendidik ini. Tidak hanya motivator saja, tapi tidak mau memfasilitasi. Tidak hanya fasilitator saja, tapi tidak mengarahkan, tidak memotivasi, tidak mengorganisasikan. Tuh, ini di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, pendidik ini di masyarakat dianggap orang yang ngerti, dianggap orang yang berilmu. Di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini fitrah, ini sudah sunatullah ini ya, sudah apa ini? Kalamullah ini Al-Qur'an yang ngomong. Makanya yang mengambil keilmuan apapun lah itu ya, tidak hanya kuliah keguruan ya, tapi juga semuanya ini yang kuliah dalam rangka menuntut ilmu ya, ini derajatnya selama ilmu itu bisa digunakan untuk kebaikan, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tuh. Peserta didik dalam Islam kriterianya ya, peserta didik itu bukanlah miniatur orang dewasa yang harus gini 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 gini, harus jadi ini ndak. Ya, pesantren sekalipun lah tempat saya dulu, berpikiran bebas, mutunya salah satunya kan. Itu tidak dituntut ya, tapi ada indikatornya memang, ada standar, ada standarisasinya. Tuh, standarisasinya nanti jadi output atau lulusan dari sekolah A, sekolah B, sekolah C itu berbeda-beda ya karena memang visinya berbeda-beda. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Harus dipahami itu bagaimana menyampaikan di anak kecil, bagaimana menyampaikan anak dewasa, anak yang baru gede, pikir, remaja gitu. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu. Nah, fitrah ini ya, manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbahasa-bahasa, berbeda-beda. Ya, ini fitrah ini harus dipahami juga. Jangan sampai satu kelas diinginnya disamakan, tetapi juga jangan lupa para peserta didiknya, terutama nih mahasiswa juga ada indikatornya, ada standar kompetensi, ada standar minimalnya. Pendidikan di Indonesia mau seperti apa boleh, tapi ada standar nasional pendidikannya, SNP-nya kan gitu. Tuh. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani. Unsur jasmani ya dia fisik, unsur rohani ya akal hati, nurani, nafsu. Nah, keduanya harus seimbang. Jangan apa namanya dijejali dengan remedi, dengan les terus, tapi tidak dengan hati, dengan kasih sayang, dengan doa. Ini yang semakin
terkikis semakin kesini itu ya. Karena tuntutan-tuntutan yang sudah secara sistematis itu akhirnya melupakan dari sisi rohaninya. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Tuh, punya potensi sendiri-sendiri. Potensi di kesenian, potensi di dakwah, potensi di kesehatan. Ilmuwan muslim dulu aja kan juga gitu, ahli tasawuf, ahli kedokteran, ahli eh, apa kesehatan, tabib ya, atau tabib, ahli bahasa Arab. Proses belajar mengajar, belajar adalah proses penguasaan sesuatu yang dipelajari dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru. Itu belajar. Jadi belajar tanpa guru bisa, tapi menurut kaidah, menurut dalil, belajar tanpa guru bisa menyesatkan, bahaya gitu ya. Selain juga sanatnya itu tidak jelas. Belajar kemana? Ke YouTube misalnya. Itu siapa yang diambil materinya di YouTube itu siapa? Belum jelas. Orangnya siapa? Lulusan mana? Bagaimana keilmuannya? Siapa gurunya? Tidak jelas kecuali kalau sudah tahu gitu ya. Sekarang zaman sudah canggih kan. Oh, ada podcast tentang pendidikan, prof siapa gitu ya, yang dia pernah menimba ilmu di Al-Azhar misalnya Mesir. Wah, Mesir banyak ahli Islam, ahli pendidikan Islam di sana, turun temurun dari salafus solih, salafus solihin, dari tabi'in ya, dari tabi'in sahabat sampai ke Rasul. Mengajar menyampaikan pengetahuan pada siswa. Pembelajaran prosesnya, jadi belajar ya, penguasaan sesuatu dari kegiatan membaca, mengamati, mengajar, menyampaikan materi eh, kepada siswa sebagai objek, kemudian pembelajaran prosesnya. Ada interaksi dan ada saling interaksi di situ. Ingat, ada saling interaksi. Jadi tidak boleh guru tadi itu menganggap miniatur orang dewasa para murid itu. Karena pengertian pembelajaran di sini definisinya ada proses interaksi loh ya. Ya, saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Kok bisa murid mempengaruhi guru? Karena kondisi sosial dari masing-masing murid berbeda, maka guru harus mengambil sikap bagaimana. Secara tidak langsung itu kan mempengaruhi si murid kepada guru. Tuh. Nah, ini bacalah, bacalah. Makanya tadi di awal tadi kan belajar itu penguasaan, proses penguasaan melalui kegiatan membaca. Iqra kan ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ayat-ayat kauniyah, Iqra ayat-ayat kauliyah. Iqra, baca, lihat alam ini. Lihat situasi kondisinya. Dalam Islam proses pelajaran pertama kali ya dari yang ummi menjadi manusia luar biasa. Rasulullah itu adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, tapi bisa menyebarkan pengetahuan ke seluruh alam semesta, ke seluruh dunia. Itu. Evaluasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah imtihan atau ujian. Gitu ya. Nah, tidak tepat dengan ujian, tapi tadi evaluasi. Dikenal pula dengan istilah khataman sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan yang sudah didapat selama satu bulan kalau dulu ya, selama satu semester. Mengulang kembali itu ya, mengevaluasi diri. Tuh. Tujuan evaluasi apa? Memberikan umpan balik, feedback kepada pendidiknya itu sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Apalagi zaman sekarang, susah sekali zaman sekarang, zaman era teknologi. Ya, kemudian diberi tugas, suruh membaca, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak diresapi. Karena sambil dengar musik, karena sambil jogging,
dengan adanya teknologi itu kan bisa di MP3-kan ya materinya itu. Tapi tingkat fokusnya itu tidak sehebat orang dulu itu. Tingkat kekuatan daya ingatnya tidak seperti orang dulu. Karena disambi-sambi itu, maka harus fokus. Pesantren-pesantren itu bisa bagus keilmuannya ya karena fokus, tidak terkontaminasi dengan eh, pengaruh luar yang berbagai macam itu. Itu tujuan evaluasi untuk menentukan angka kemampuan dari indikator dari standar minimalnya ya. Hasil belajar masing-masing murid yang antara lain diperlukan kenaikan kelas, penentu lulus, penentuan kelasnya di mana, potensinya ini di bahasa IPA, agama atau PS misalnya. Atau yang lebih menjurus lagi kalau SMK IGD elektro atau teknik jaringan atau di bangunan atau di otomotif gitu kan. Ada klasifikasinya. Nah, dia berminat daftar di otomotif padahal bakat dia disuruh orang tua di situ padahal bakat dia di elektro misalnya gitu kan. Tuh, untuk menentukan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan. Kalau tidak tepat, tidak sesuai bakat minatnya, mau dijelasin berapa kali ya susah nyantolnya. Imam Syafi'i saja yang keilmuannya diakui sampai sekarang menjadi rujukan itu ahli sejarah Islam, sejarah pendidikan Islam semua sepakat dari hasil penelusuran sejarah dan latar belakangnya proses belajar Imam Syafi'i itu sampai mengulang bacaan 40 kali. Itu mengulang bacaan ya, belum lagi hafalan. Nah, itu baru bacanya saja 40 kali. Orang dulu ya, orang hebat, tidak belum ada kontaminasi seperti zaman sekarang. Banyak yang kondisi yang memanjakan ya. Smartphone, ada YouTube, musik, game. Nah, itu. Untuk mengenal latar belakang. Nah, ini tadi kan psikologi, fisik, lingkungan, murid yang mengalami kesulitan belajar. Itu tujuan evaluasi. Apalagi zaman sekarang ada teknologi dengan Google Form ya, laporan sehari selama sebulan, setiap hari selama sebulan. Nanti bisa disimpulkan dari hasil laporan itu bisa menentukan latar belakang dari masing-masing latar belakang keluarga, sosial si peserta didik. Tidak harus terjun langsung ke lapangan yang rumahnya jauh-jauh itu enggak. Nah, ini di dalam Al-Quran ada juga tentang evaluasi di Quran surat Al-Ankabut. Surah ke-29 ayat 2 sampai 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja? Mengatakan kami telah beriman. Ibarat ujian itu apakah mengira mahasiswa itu paham dan dosen percaya gitu kan. Sedangkan mereka tidak diuji, dievaluasi lagi. Terus kemudian hanya percaya gitu aja, tidak dilakukan ujian tengah semester, tidak dilakukan ujian akhir semester. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum kamu. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Makanya saya juga ada ujian TS, ujian UAS. UASnya harus begini, tugasnya UTS begini. Itu dikira saya nggak ngoreksi. Itu dikira saya tidak melakukan evaluasi. Saya melakukan. Kemudian dikira saya ndak ngecek plagiasinya, tingkat pemahamannya ini masing-masing mahasiswa. Saya cek tuh. Tuh ya. Itu dia personal pendidikan Islam, pendidik. Ini calon-calon guru ya, prodi PAI. Seperti saya juga sebagai pendidik, guru, dosen gitu ya. Monggo silakan yang belum dipahami tanyakan kita diskusikan di Google Classroom dan itu akan menjadi poin nilai UTS sebagai tolak ukur indikator pemahaman dari mahasiswa di kelas ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.